Santapan Harian, Senin 18 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hati ini yang lemah ke hadapan-Mu. Sentuhlah kami melalui firman-Mu yang hidup. Bangkitkan semangat kami yang pudar. Di dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin. 1 Korintus 1 ayat 10-17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sahabat Scripture Union Indonesia, bisa jadi salah satu pemicu perpecahan komunitas adalah gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Orang dengan NPD menganggap dirinya superior dan orang lain inferior. Apa jadinya jika orang seperti itu berada dalam komunitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini menjadi kunci dari nasihat Paulus kepada semua jemaat di Korintus, tanpa terkecuali dalam menghadapi perselisihan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya persatuan sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus. Baptisan sejatinya menjadikan mereka satu dalam Kristus, bukan malah terpecah belah. Nasihat ini menegaskan bahwa mereka menjadi jemaat Tuhan bukan karena kepintaran para rasul berbicara, melainkan karena salib Kristus. Melalui teguran Paulus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat mula-mula di Korintus, kita diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup bergereja. Sebagai orang Kristen, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus, apapun kemampuan dan kelebihan kita. Perpecahan memang masih menjadi permasalahan jemaat Tuhan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa pemimpin rohani atau gereja tertentu lebih hebat. Setiap kali anggapan demikian muncul, ingatlah bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena orang atau gereja yang membaptis kita, melainkan Yesus Kristus. Allah mempersatukan semua orang percaya di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus di tengah berbagai perbedaan yang ada. Sudah sepatutnya perbedaan yang ada memperkaya dan memperlengkapi kita. Sebagai satu komunitas,
konflik memang tidak terhindari. Tetapi itu bukan alasan bagi kita terpecah belah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menyatukan hati bahwa kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Allah di dalam keunikan dan kekhususan masing-masing untuk saling melengkapi. Terimalah dan akuilah sesama kita sebagai bagian tubuh Kristus yang sama-sama saling mendukung untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang mempersatukan. Kami bersyukur atas setiap perbedaan yang Kau izinkan, karena di dalamnya kami diperkaya dan saling melengkapi. Bimbinglah kami untuk menghadapi setiap konflik dengan kasih dan kerendahan hati, bukan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.